diungkap oleh Allah dalam Al-Quran yang bunyinya ayatnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang dicipta oleh Allah di bumi adalah yang di Bakkah. Bakkah itu Makkah, tapi posisi yang mana Ka'bah itu berada, yang mana bersifat berkah, penuh berkah dan petunjuk bagi alam semesta, bukan hanya bagi manusia, bagi semesta. Yakni wujud Ka'bah itu sangat penting untuk kesinambungan alam semesta, antar bukan hanya bumi tapi antar seluruh planet. Maka ketika Allah hendak mengutus seorang nabi yang mempunyai sifat yang universal, rahmatan lil alamin, di manakah Allah akan mengutusnya? Harus dimulai dari suatu tempat yang memiliki rahasia ilahi dan bersifat universal. Satu, sama Rasulullah sebagai rahmah lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Dan satu lagi Ka'bah sebagai hudan dan barakah lil alamin. Satu adalah kiblat untuk menghadap Allah, dan satu adalah kiblat untuk mengenal Allah Rabbul Alamin. Ka'bah adalah kiblat untuk menghadap. Sang Nabi Rasulullah adalah kiblat untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Lahirlah Rasulullah, dan alhamdulillah segala puji bagi Allah yang insyaallah kita digolongkan dan dibangkitkan di hari nanti sebagai pecintaannya, dan yang bisa bersatu dan membesar dengan cahayanya. Itulah Ka'bah, yang mana dia Masjidil Baitul Haram, Al-Masjidil Haram. Sampailah masa lahirlah Rasulullah di sana, memulai dakwahnya di sana. Kemudian mukjizah yang besar yang terjadi setelah masa dakwahnya, yaitu apa? Isra dan Mi'raj. Muslimin yang beriman berada di Makkah, namun sholat menghadap kemana? Masa itu dari Makkah menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis. Kenapa? Ia adalah kiblat pertama. Untuk Ka'bah menjadi kiblat, haruslah hadir syaratnya, yaitu utusannya yang terakhir yang lahir dan diutus dari sana, sehingga Allah akan memerintahkan kiblat pindah ke sana. Namun di masa sebelum itu, kiblat adalah Palestina, Yerusalem, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, yang mana para nabi lahir di sana dan berdakwah di sana, dan saksi-saksi wujud ilahi hadir di sana, Masjidil Aqsa. Oleh karenanya ketika Rasulullah Isra dari mana? Makkah. Kemana? Ke Baitul Maqdis. Jadi ketika Rasulullah sudah memulai dakwahnya, telah mapan, mempunyai umat, baru turunlah dan dibongkarlah rahasia teragung, yaitu Ka'bah, dan diperintahkanlah fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, menghadap ke Ka'bah di tahun kedua Hijriah. Di saat Isra dengan Buraq yang melintasi ruang dan waktu, Isra dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Kemudian kemana di sini? Dari sini kemana? Ke langit. Dan ditunjukkanlah tanda-tanda. Jadi sebagaimana dalam surat Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina. Ini adalah kopinya. Oleh karena itu ayatnya segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah, yang mana
Rasulullah telah berisra dari Makkah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang sifatnya apa? Barakna hawla, kami berkati sekelilingnya. Kalau Ka'bah Makkah bagaimana? Hudan wa mubarakan lil alamin. Ini adalah dua tempat yang luar biasa agung. Dan dari sana naiklah Rasulullah yang mana ia adalah gerbang langit. Singkat kisah, ikhwan akhwat sekalian, dua tempat ini di muka bumi adalah gerbang menuju langit, gerbang menuju keabadian, gerbang menuju perpindahan dan safar dari alam materi menuju alam malakut, dan dari alam malakut menuju alam ruh, alam demi alam yang tinggi sampai menyatu dan terwujudnya la ilaha illallah. Dua gerbang itu yang mana tempat adalah Makkah dan sebagaimana para utusan Allah sebelum Rasulullah banyak lahir di sana dan dakwah di sana. Sebagaimana telah diisyaratkan dan menjadi petunjuk bahwasannya Nabi Allah Ibrahim menikah dengan dua, Siti Sarah dan Siti Hajar. Siti Sarah dibawa kemana? Ke Palestina. Siti Hajar dibawa kemana? Ke Mekah, tempat yang gersang, tandus, tidak ada air, tiada oase, tiada penghuni. Seorang ibu yang baru melahirkan bersama anak bayinya ditaruh di sana. Orang yang tak paham akan menganggap ini hal yang gila. Tapi Nabi Allah Ibrahim menuruti perintah Allah Rabbul Alamin, karena di sana adalah rahasia. Karena dari Ismail akan lahir Muhammad. Karena di sana ia harus bangun suatu negara, dan diangkatlah Ka'bah yang mana rumah pertama dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim. Sementara Nabi Ishak di Palestina, dan kemudian lahirlah dari keturunannya Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dari sana. Jadi dua tempat ini adalah tempat jejak bukti keimanan. Tempat yang mana ia adalah tempat para Nabi Allah, tempat jejak-jejak orang-orang yang beriman. Makkah dan Palestina. Dan saudara-saudariku yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah, yang disayang Allah, iblis dan para serdadunya, baik dari golongan jin ataupun dari golongan manusia, saya harus sampaikan di hari ini, saya merasa tidak melaksanakan yang wajib, karena dua tempat ini sedang berada dalam ancaman yang bahaya. Kita tetap besar hati. Di sini adalah lapangan ujian. Dua tempat ini dalam terancam yang luar biasa. Karena iblis dan para serdadunya mengetahui secara pasti bahwasannya mereka tidak mungkin menang dalam perangnya, tidak mungkin bisa memproklamirkan kemenangan kecuali mereka menguasai dua tempat ini. Oleh karenanya tidak mengherankan kalau ada serdadunya dari kalangan manusia seperti Trump, Netanyahu dan lain-lainnya, baik di Arab, di Eropa, di Amerika ataupun dimanapun, yang mendukung dan mengatakan bahwasannya Yerusalem akan dijadikan sebagai ibu kota Israel. Itu adalah langkah terakhir yang mereka impikan, yang mereka selalu usahakan untuk menginjak jejak-jejak ketuhanan, panji-panji ketuhanan para nabi, dan diganti dengan bendera-bendera setan.
Dan hampir senasib juga apa yang terjadi di Makkah, karena dikelilingi dengan segala macam bangunan. Peninggalan sejarah telah dirubah, dihapus. Para hajjaj, baik yang di Mina atau dimanapun, tidak terlindungi. Terjadi penguasa-penguasa zalim ini telah sampai pada melewati batasan merahnya. Tinggal nunggu waktu untuk Allah yang membalasnya. Namun sangatlah penting di sini bagi manusia ingin berada di pihak yang mana. Apakah berada di pihak seperti kerajaan Saudi yang akan mengatakan bahwasanya pindahkan saja ibu kotanya ke Abu Dis, mengakui dan berhubungan dengan Israel? Satu, terancam oleh Zionisme yang mana hari demi hari peninggalan-peninggalan itu dihapus, peninggalan para nabi dihapus, yang mana dari dulu 3 umat beragama hidup secara damai dan masing-masing mempunyai peninggalannya masing-masing. Kaum Yahudi yang mana dia ahlul kitab, yang anti Zionis, dia mempunyai peninggalan-peninggalan dari masa Nabi Allah Musa. Kaum Nasrani mempunyai peninggalan dan beribadah di Al-Maqdis dengan Nabi Isa, peninggalan Nabi Isa. Kaum muslimin dengan peninggalan seluruh nabi dari Adam, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, yang mana telah mengimami sholat jamaah di Masjidil Aqsa, kemudian terbang ke langit, mempunyai semua peninggalan ini. Namun dihapus dan dikacaukanlah 3 agama ini. Abad demi abad mereka terus adu. Para serdadu di sini di antara agenda yang terpenting adalah mengadu domba antar umat beragama, agama apapun itu. Dan dia ingin memenangkan kezaliman dan menjajah manusia dan menggeret manusia sebanyak mungkin ke neraka. Kemudian dia akan katakan, ini buktinya bahwasanya engkau jadikan khalifah mereka semua aktsaruhum la yashkurun. Itu adalah misi, dan dia mempunyai serdadu-serdadu. Jadi membela Palestina bukan sekedar masalah solidaritas. Biarkan mungkin orang yang tidak paham masalah solidaritas, benar. Setiap hari mereka dizalimi. Jalan sekolah diperiksa, sekolah diliburkan, guru ditembak, murid ditembak, rumah dijarah, penjajahan menambah hari demi hari. Sementara di ruang sana, di Camp David ataupun tempat lain-lainnya, usaha perdamaian terus diusahakan. Sebuah kalimat yang indah, namun yang diinginkannya adalah kebatilan dan penambahan penjajahan. Dan kini dengan beraninya, dengan memaksa ingin menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota sebuah negara yang mana ilegal di tanah orang, dan penjajahan setan terhadap tanah Tuhan. Oleh karenanya tidak mengherankan mengapa bukan hanya muslimin yang menolak. Pemimpin Katolik Pop menolak segera. Negara-negara Eropa menolak. Hampir seluruh negara PBB tidak memberi, menolak. Mereka mempunyai pandangan-pandangan tersendiri bahwasanya ini adalah bahaya secara politik. Ini akan mengangkat dan membangkitkan amarah umat beragama, baik Yahud, Nasrani, Muslimin ataupun semua. Jadi membela Palestina, turun dan menyuarakan dan memikirkan bukan sekedar solidaritas, tetapi jati diri orang beriman, jati diri masyarakat beriman, jati diri kaum beriman, keberpihakan kepada Tuhan, kepada para anbiya, kepada para siddiqin, salihin, aulia, yang mana kita menjejak ajaran Tuhan semua yang ada di sana, yang sampai saat ini hari demi hari terus ingin dihapus. Antum semua insya Allah akan menjadi orang-orang yang sukses. Ya, aminnya amin, supaya lekas berhenti. Sabar semenit lagi. Insya Allah jadi orang yang sukses ya Rabb. Orang yang berbahagia dunia dan akhirat.
Jangan mengira bahwasannya diri kalian adalah kecil, tidak signifikan, dan kalian bebas melakukan segala. Bagaimana kata Ustaz Haikal telah menunjukkan bagaimana pola pergaulan Rasulullah, bagaimana para Rasul kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, kepada semua sekelilingnya, meneladani itu, menjaga kata-kata, tidak pernah keluar kata-kata yang tidak indah, baik dalam senang ataupun dalam saat marah. Itu sifat kaum beriman yang mana dijaga, menjaga perasaan sesama. Ala kulli hal, jangan sesekali antum melihat kecil. Diri antum akan besar dan menjadi besar dalam diri antum, ya. Sebagaimana kata hadis dan kata Sayyidina Ali, "Tahsabu annaka jurmun shaghir wa fika tawal alamul akbar." Jangan mengira bahwasanya diri kalian ini, diri kamu yang manusia ini kecil, padahal di dalam dirimu terhimpun alam yang terbesar, karena kita dicipta dari ruh yang mana dipersiapkan untuk mengenal hakikat-hakikat yang teragung. Kenapa ajaran agama ini luar biasa, mementingkan ukhrawi sampai pahalanya ribuan. Yang pelajar, orang yang belajar, ingin membelajar, ingin menuntut ilmu, ribuan malaikat mendoakannya, beristighfar untuknya. Karena kita dicipta untuk alam ruh. Setiap langkah kita untuk membesarkan jiwa ruh adalah langkah yang indah. Antum sekarang di saat-saat terindah dalam hidup, saat-saat terindah yang mana jangan sampai terlewatkan begitu saja. Ambil segala manfaat dan menjadi orang-orang besar dan menjadi pembela yang berpihak kepada manusia-manusia yang beriman dan yang siap untuk menempati surga di sini ataupun di sana. Jadi hidup dalam kehidupan yang mana hidup materi ini, antum mempunyai chance dan kesempatan yang luar biasa untuk berangkat ke alam yang lebih tinggi, untuk mi'raj, untuk berusaha menambah skill, menambah keterampilan. Jangan terlalaikan dari itu. Ada hal-hal yang mungkin tidak bisa, tapi bukan berarti dalam semua hal tidak bisa. Oh, saya tidak bisa nulis, saya tidak jago nulis. Bukan berarti Anda tidak jago baca. Bukan berarti diri Anda tidak jago untuk melakukan hal-hal lain. Itu dicari kesukaannya dan diambil. Sebagaimana SMA Islam telah memberi fasilitas dan guru-guru yang di atas rata-rata dan yang bagus, antum menjadi petunjuk dan juga menjadi manusia-manusia yang berhasil bukan di mata orang, bukan dengan kata sukses tapi satisfaction. Kata antum, kalian merasa senang dengan diri kalian, bukan bangga, bukan sombong, tapi senang dengan hasil usaha. Harus dicapai itu, tidak merasa kecil, merasa besar dan berpikir besar dan menjadi besar, yang mana bersatu dengan cahaya yang maha agung melalui cahaya Nabi tercintanya, yaitu cahaya Rasulullah SAW.